Pemirsa, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga menjatuhkan vonis ringan untuk 2 orang terdakwa lainnya. Mereka adalah Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris serta Security Officer Suko Sutrisno dengan hukuman masing-masing 1,5 tahun dan 1 tahun penjara. Bagaimana keluarga korban menyikapi putusan bebas dan ringan terhadap para terdakwa tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan lainnya terluka? Kita sudah terhubung dengan pendamping korban dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Jauhar. Selamat sore, Mas Jauhar. Selamat sore, Mas David. Ya, Mas Jauhar, tadi Anda mengikuti persidangan ya. Ya, Bagaimana Anda menyikapi putusan terhadap para terdakwa tragedi Kanjuruhan ini? oke. Yang pertama, kalau tadi yang pertama diputus adalah terdakwa Has Darmawan ya. Jadi bagi kami itu seperti kayak anti klimaks. Artinya begini, dalam pertimbangannya itu seakan-akan hakim mengakui bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Has Darmawan ini tidak berhati-hati, terus kemudian berlebihan dan melampaui batas, sehingga mengakibatkan 623 orang luka-luka ringan baik dan sedang, 24 orang luka berat, dan 135 orang meninggal dunia. Namun dalam amar putusannya justru malah hanya divonis 1 tahun 6 bulan. Dan yang menariknya begini, dalam hal yang meringankan, itu buat kami juga tidak relevan dengan proses pemberian perkara. Yang pertama adalah uh, terdakwa dianggap tidak bertele-tele, terus kedua membantu mengevakuasi tim ofisial dan pemain Arema. Yang ketiga adalah karena sudah mendedikasikan dirinya untuk institusi kepolisian. Nah, bagi kami ini sangat anti klimaks karena dalam pertimbangan hukumnya hakim menilai perbuatan terdakwa Has Darmawan ini yang memberikan perintah tidak berhati-hati sehingga mengakibatkan kepanikan luar biasa dan akhirnya menimbulkan 135 orang korban meninggal, 24 orang luka berat, dan 623 orang luka ringan dan sedang. Namun justru hanya divonis 1 tahun 6 bulan. Bagi kami sangat tidak relate ya dengan Kontradiktif pertimbangan nggak sih hukum. antara putusan dengan bahwa apa yang disampaikan tadi, bahwa hal-hal yang memberatkan, kemudian hal-hal yang meringankan tadi? Betul, artinya hal yang memberatkan dengan hal yang meringankan ini sangat kontradiktif. Artinya hal yang meringankan ini bersifat subjektif dan itu sangat mempengaruhi hasil putusan lama pidana penjaranya, yang itu hanya 1 tahun 6 bulan. Kemudian untuk terdakwa yang lainnya yang divonis bebas itu hakim berpendapat bahwasanya perintah yang mereka sampaikan, bahwasanya tembakan gas air mata itu hanya berada di lapangan, tidak mengarah ke tribun, sehingga tidak memiliki kausalitas yang mengakibatkan kepanikan yang timbul dari supporter yang berada di tribun. Nah, untuk 2 orang terdakwa yang divonis bebas ini, kami melihat sedari awal memang ada upaya pengaburan fakta tragedi Kanjuruhan ini. Bisa lebih dijelaskan pengaburannya bagaimana terkait dengan terdakwa ini? Ya, penyidik dalam menetapkan tersangka ini seakan-akan serampangan tidak melihat sejauh mana peran-peran dari orang yang dijadikan tersangka, sehingga akibatnya adalah ketika masuk proses persidangan mereka divonis bebas. Salah orang Padahal begitu menurut Anda? kenapa? Salah Kurang orang yang tepat. dijadikan tersangka oleh atau terdakwa oleh pihak penyidik? Iya, kami berpendapat begitu. Harusnya juga selain orang yang memberitakan, operator operator penembak gas air mata ini juga harus diadili juga, karena mereka lah yang juga turut melakukan penembakan gas air mata sebagai hal yang mengakibatkan timbulnya kepanikan di area tribun. Nah, ini justru yang ingin kita ketahui juga ya, apakah memang atau
Saya tidak mau berandai-andai, hanya saja kalau dilihat dari persidangan tersebut dan apa yang Anda katakan tadi, seakan-akan memang orang yang digiring ini salah sehingga dia memang harus bebas gitu. Sementara yang seharusnya bersalah, tapi justru tidak masuk dalam persidangan ini. Apakah benar kalau saya berkata seperti itu maksudnya? Iya, jadi bacaan kami seakan-akan penetapan 6 orang menjadi tersangka ini karena di LIB perkaranya masih di tingkat penyidikan ya. Itu seakan-akan hanya untuk menenangkan situasi di masyarakat bahwasanya sudah ada tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Namun penyidik kita melihat tidak serius untuk secara detail dan teliti menyusun konstruksi perkaranya agar dapat membuktikan di pengadilan. Akibatnya apa? Kedua orang ini divonis bebas. Baik, nah selama mengikuti persidangan tadi, apakah bukti yang dihadirkan oleh jaksa gitu menurut Anda cukup kuat dan meyakinkan keluarga begitu atau meyakinkan hakim atau malah justru sebaliknya? Nah, dalam aspek pembuktian kita melihat ada ketimpangan, Mas David ya. Artinya dari sekian proses jalannya persidangan, terutama pemeriksaan saksi, itu minim pelibatan korban itu sendiri. Sepanjang catatan kami, itu hanya ada 5 orang supporter yang dijadikan saksi, namun itu berbanding terbalik dengan saksi dari pihak kepolisian yang jumlahnya kalau nggak salah ada sekitar 50 atau 60 orang dalam satu berkas perkara itu. Artinya berapa orang dari pihak keluarga yang dilibatkan sebagai saksi? sepanjang catatan kami ada 5 orang. Hanya nggak sampai 10%-nya ya? Nggak sampai 10%-nya. Artinya kecenderungan untuk objektivitasnya sangat minim. Karena seringkali terjadi pengingkaran terhadap terutama soal gas air matanya yang banyak saksi yang mengatakan tidak mengetahui ada gas air mata yang mengarah ke tribun. Padahal kalau kita melihat banyak video yang tersebar di jagat media sosial, itu jelas sekali. Banyak sekali gas air mata yang jelas-jelas mengarah ke tribun, bahkan membuyarkan supporter yang sedang duduk di atas tribun. Baik, 50-60 saksi itu dari mana mereka? Dari pihak kepolisian. Maksudnya dari rekan-rekan yang memang ada di situ juga saat itu begitu ya, termasuk mungkin saksi ahli dan sebagainya, forensik dan sebagainya ya. Ya, yang bertugas begitu. Artinya begini, ketika kalau misalkan yang menyuruh saja bisa dipidana, bagaimana dengan orang yang juga turut melakukan? Itu juga harusnya dia juga diproses. Ya, ya. Lalu apa yang pihak keluarga sekarang akan lakukan begitu? Ya tentu terdekat ini kami coba untuk mendesak kejaksaan ya sebagai pihak penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum terkait dengan putusan yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Baik, dan kalau tidak salah juga dari pihak Danki, Brimob itu juga mengajukan banding ya? Nah, kalau soal dari Dankinya kita belum tahu, tapi yang pasti karena itu adalah hak dari terdakwa, ya kita menghormati apapun itu keputusan dari pihak keluarga. Terakhir, Mas, apakah akan menuntut untuk mencari nanti tersangka baru begitu atau bagaimana? Atau akan menyelesaikan yang hanya ya sudah yang sekarang ada ini? Ya, selain mendorong kejaksaan untuk melakukan upaya hukum, terutama terhadap terdakwa yang divonis bebas, kita juga mendorong polisi untuk kembali mengusut untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat dalam tragedi Kanjuruhan. Karena sekitar bulan November, perwakilan dari teman-teman keluarga korban dan tim kuasa hukum koalisi masyarakat sipil itu juga melakukan pelaporan ke Barreskrim Mabes Polri. Namun hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut. Baik. Kita berharap yang terbaik juga untuk keluarga korban dan untuk perjuangan Anda juga. Terima kasih Mas Jauhar, pendamping keluarga korban tragedi Kanjuruhan dari LBH Surabaya. Sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih Mas David.